dipimpin oleh kelas. Ayo kita. Siap, gerak. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Taufik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, siapa dari kalian yang tahu apa yang dimaksud tentang interaksi sosial? Saya Pak, Ya kira. menurut saya itu interaksi sosial itu hubungan antara seseorang dengan orang lain Pak. Ya bagus. Jawabanmu sudah tepat. Interaksi sosial memang merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan, setiap hari kita berbicara dengan teman, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan saudara kita, dan membantu tetangga dan membantu teman kita, itu yang dinamakan adalah interaksi sosial. Baik, saya akan bertanya, mengapa manusia itu membutuhkan interaksi sosial? Yaitu karena manusia tidak bisa hidup sendiri, Pak. ya, betul sekali. Terima kasih. Jawabanmu sangat baik. Manusia disebut makhluk sosial karena membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pak, apakah bermain bersama teman juga termasuk interaksi sosial? Iya, tentu saja termasuk bermain bersama, bekerja kelompok, bahkan saling menyapa juga merupakan bentuk interaksi sosial. Pertanyaannya Zahro sangat bagus. Pak, apakah interaksi sosial hanya terjadi secara langsung? Pertanyaan yang sangat menarik. Diva, interaksi sosial tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga terdapat melalui media sosial yang saat ini kita gunakan di WA, di FB, di IG, dan yang lain itu. Sudah dipahami? Sudah. Oke, terima kasih. Anak-anak, interaksi sosial memiliki dua bentuk, yaitu interaksi sosial yang mengarah pada persatuan dan mengarah pada perbedaan. Ya, itu saja. Contoh yang mengarah pada persatuan apa saja, Pak? Contohnya seperti gotong royong. Gotong royong itu kalau kalian tidak tahu seperti kita membantu teman-teman membersihkan kelas, membersihkan sekolah, itulah gotong royong. Kalau yang kaya pada perbedaan, contohnya apa, Pak? Contohnya pertengkaran, perselisihan, pembantaian. Jadi kita tidak boleh saling bertiktok, bertukaran. Terus Pak, berarti kita harus bersikap sopan saat berbicara dengan orang lain, ya Pak? ya, betul sekali. Karena sopan santun itu kita saling menjaga interaksi sosial kepada sesama teman, sama guru, sama orang lain, orang tua juga. Pak Guru senang kalian sudah memahami tentang interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Pak Guru
juga akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Imitasi, meniru perilaku orang lain. Sugesti, pengaruh yang diterima tanpa berpikir kritis. Identifikasi, menyamakan diri dengan orang lain. Empati, memahami perasaan orang lain. Empati, memahami perasaan orang lain. Empati. Dampak positif interaksi sosial: membangun solidaritas, menyatukan kelompok dalam menyampaikan tujuan, meningkatkan kerjasama, membantu menyelesaikan masalah. Pembelajaran nilai dan norma menjadi panduan perilaku bersama masyarakat. Dampak negatif interaksi sosial, konflik sosial. Yang pertama, konflik sosial, ketidakseimbangan kepentingan. Yang kedua, diskriminasi, perbedaan perlakuan berdasarkan faktor tertentu. Yang ketiga, penyebaran hoax, informasi palsu yang mempengaruhi masyarakat. Selanjutnya, peran nilai dan norma dalam interaksi sosial. Yang pertama, nilai sosial, pedoman yang dianggap baik oleh masyarakat. Yang kedua, norma sosial, aturan yang mengatur perilaku individu. Selanjutnya, pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga keharmonisan hubungan antar individu. Dan yang kedua, membentuk identitas dan karakter masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi sarana pemecahan masalah sosial. Sekarang coba sebutkan interaksi sosial yang kalian ketahui yang berada di rumah. Diva? Saya membantu ibu membersihkan rumah, Pak. Ya, betul sekali. Ada lagi yang lain? Kalau saya ikut kerja tapi di kampung, Ah, betul. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, ayo. Saya pernah menjaga alat tulis kepada teman di kelas. Dan yang lain? Ayo. Saya menghibur teman di sejak ini, Pak. Nah, bagus sekali Pak Taufik Bangga, karena kalian sudah menunjukkan kepada saya empati dan kalian sudah memahami tentang interaksi sosial yang positif. Jadi anak-anak, bahwasanya interaksi sosial itu saling membutuhkan. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwasanya interaksi sosial itu bahwasanya kita itu tidak hidup sendiri, akan membutuhkan orang lain. Itu yang dinamakan interaksi sosial. Pak, Ya, Ibu. bagaimana cara menjaga
interaksi sosial agar tetap baik. Caranya saling menghormati, tolong menolong, dan saling menghargai. Bagus pertanyaannya itu. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum pelajaran ini selesai, apakah kalian bisa menyimpulkan di materi yang Pak Guru jelaskan hari ini? Baik. Interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik antara individu atau kelompok yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, betul. Interaksi sosial ada yang membawa persatuan seperti kerjasama dan ada yang membawa kesetaraan seperti kebersamaan. Baik, selanjutnya. Kita harus menjaga sikap sopan dan saling membantu agar hubungan sosial tetap baik. Bagus sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, bersama-sama berdoa. Siaga berdoa dalam hati bulan. Selesai. Sekian dari Pak Guru. Sebelum Pak Guru menutup pelajaran hari ini, semoga pelajaran di pagi hari ini kalian bisa menerapkannya di rumah tentang interaksi sosial.